Corporation ini. Gimana menurut Bapak Ibu semuanya? Dahsyat ya bisnisnya ya? Wah, dahsyat banget Bapak Ibu ya. Di PT BES, di sini Bapak Ibu tidak perlu membutuhkan modal lagi modal lagi modal lagi Bapak Ibu, ya. Cukup syaratnya hanya membeli paket produk yang di mana sekali seumur hidup ya, kemudian produknya bisa kita pakai sendiri, kayak gitu ya. Beda kalau misalnya kita jualan, otomatis kan kita pasti ada modal lagi tuh. Kedua kali kita ada modal lagi, keluarin modal lagi gitu ya, kemudian keluarin modal lagi kayak gitu. Tapi keuntungan kita tidak tahu. Tapi di PT BES keuntungannya ini terukur Bapak Ibu, karena sudah banyak banget ribuan orang yang tadi sudah dijelaskan oleh Coach Datul Hidayat, ribuan orang yang sudah mendapatkan motor cash, mobilio cash ya, bahkan Pajero dan juga rumah cash Bapak Ibu dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun paling lama Bapak Ibu ya. Dan itu tidak ada ruginya Bapak Ibu ya, daripada kita beli kredit gitu ya, udah ya kita keluarin uangnya tiap bulan ya, kemudian lama pula kayak gitu ya. Cukup jalanin bisnis PTBS, Bapak Ibu insya Allah akan mendapatkan penghasilan yang sangat besar dan juga reward cash ya, aset-aset cash kendaraan dan juga rumah. Cash tanpa kredit ataupun tanpa terjerat riba, Bapak Ibu ya. Tadi kesimpulan sudah dijelaskan juga oleh Coach Saidatul Hidayat, kesimpulannya sangat luar biasa ya, mulai dari profil cash, marketing plan. Dan saatnya kita di sini bukan sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. Di sini dikhususkan untuk calon mitra yang belum terdaftar di bisnis PTBS. Silakan boleh untuk bertanya Bapak Ibu ya. Nanti para mentor kita akan menjawabnya. Oke, mulai dari sekarang silakan. Ada yang ingin bertanya untuk calon mitra dikhususkan ya. Para mentornya juga boleh ya diarahkan calon mitra yang masih hadir sampai malam hari ini untuk bisa bertanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Sebutkan nama, kota dan pengundang ya. Haji Alfi Gumilar. Ya, Pak Haji siapa? Alfi. Oh, Pak Alfi. Dari mana Ya, Pak Alfi? dari Purwakarta. Purwakarta. Ini pengundangnya siapa? Mentornya? Aduh, Pak Sulaiman. Pak Sulaiman kemarin. Pak Sulaiman. Masya Allah, luar biasa. Dari ini Jawa Tengah, Jawa Tengah. Oh, Jawa Ya, Tengah ya. Boleh ya. silakan Pak, ingin bertanya apa Pak? Sekarang kan gitu ya. Mm-mm. Masih belum ini. Materinya belum siap gitu. Memang sudah tertarik. Cuman ada beberapa produk-produk yang dijalankan kan harus disesuaikan dengan kerja kita itu ya. Itu dipilih diri sendiri atau memang sudah ditentukan gitu ya. Dipilih Ya, sendiri harusnya sudah ada tempat-tempatnya gitu ya. Karena kan tidak mungkin semua spesialis yang akan dikerjakan itu memenuhi keinginan diri kita gitu. Satu, gitu. Keduanya Kameranya ini udah kelihatan Pak wajah Pak. apa? Kamera kalau bisa diaktifkan Pak. oh kameranya. Bisa diaktifin Pak kameranya Pak? Ini bisa nggak? Keluar nggak? Ya udah. Oh, mantap ini baru keluar Pak. Siap-siap. Gitu Pak, ini kebetulan saya di kamar aja tadi agak ngantuk. Oh, gitu. Gitu Pak, jadi maksud saya itu begitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadikan motivasi untuk saya juga. Nah, memang ada minat saya udah lama lihat kadang di TikTok, kadang-kadang di YouTube gitu. Apa kira-kira gitu. Maksud saya gini, tak kalah bisa besok lusa saya memberikan poin-poin yang saya lakukan itu produknya gitu Pak. Dengan kondisi dan situasi lingkungan di diri saya gitu ya. Kira-kira bagaimana solusi yang terbaik supaya memberikan motivasi kan ada kalau kita menjalankan suatu bisnis maupun apapun juga ya, harus ada satu adanya minat, ada motivasi, ada keinginan, ada perhatian kan orang yang beli atau bagaimana gitu ya. Kan itu teknik-teknik yang dilakukan diri kita. Sedangkan di lapangan belum tentu karena saya bukan orang pembisnis sih sebetulnya. Orang yang ingin berbuat yang terbaik karena ada beberapa yang harus saya selesaikan dalam permasalahan tadi soal riba itu di bank gitu gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Coach Hidayat bisa Baik. dibantu? Bapak siapa nama tadi ya? Alfi. Haji. Alfi. Pak Alfi. Baik Pak Alfi, salam kenal Pak.
Untuk produk PTBS, pertanyaan Bapak tadi, apakah bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya, Pak ya? Iya, iya, Nah, iya. jadi untuk PTBS itu Bapak sesuai apa yang keinginan Bapak dari produk yang Bapak inginkan. Itu nggak ada ditentukan oleh PTBS produknya Pak. Kita sendiri yang menentukan. Oh saya mau ngambil barang ini, produk ini karena di sini memang kualitasnya banyak dibutuhkan. Misal Bapak pengen produk apa, kesehatan atau pertanian, pupuk ya. Itu boleh campur, boleh tidak juga. Jadi kita yang menentukan sendiri produknya. Gitu. Itu yang pertama Pak. Jadi tidak ditentukan oleh PTBS. Yang kedua, Bapak tinggal di Purwakarta nih Pak. Nah, Iya, iya. betul, ini sponsor kita, base camp kita itu di Purwakarta, Pak. Nanti Bapak bisa mampir di base camp. Itu Kang Arif tuh lagi di base camp di Purwakarta. Di Purwakartanya di mana, Kang Arif? Di Gria Namanya? Asri. Gria Gria Asri. Asri. Oh, di Gria. Namanya, wilayahnya apa namanya? Lengkapnya. Deket Gria Asri ya? Sadang. Sadang ya? Deket perapatan Sadang itu. Nah, Keluar Gria tol Asri. Sadang. Nah, Iya, jalan keluar tol. Nah, keluar gitu. tol Sadang itu ke kanan. Itu ntar ada perumahan Gria Asri. Belum ada kamar atau kan dekat dari itu. Nah, nanti Bapak kalau main ke base camp itu mereka Pak, diskusi biasanya Pak, belajar tentang marketing plan-nya, belajar tentang sistem online-nya. Itu secara di base camp. Tapi kita tetap bimbingannya secara online juga seperti malam hari ini kan kita seminar. Nanti kalau untuk yang sudah terdaftar itu akan diajarkan juga secara online-nya Pak. Jadi Bapak bilang belum pernah nih basicnya bisnis nih. Ya, kita harus berani mencoba, Pak. Kalau kita nggak mencoba ya kita nggak bisa juga berbisnis gitu, Pak. Kenapa? Risiko di PTBS ini nggak ada sebenarnya, Pak. Kalau kita risiko misal kita buka rumah makan, itu risikonya banyak, Pak. Modalnya berapa, belum lagi produknya apakah habis hari itu jualan makanannya, gitu. Kalau nggak habis kan mubazir itu. Paling disedekahkan kalau supaya nggak mubazir kan gitu. Tapi kalau di PTBS risikonya cuma satu apa Pak? Penolakan aja Pak. Ya, namanya orang jualkan produk pasti ada yang mau beli, ada yang tidak mau beli kan gitu kan Pak. Nah kalau kita di PTBS nggak ada sewa toko, nggak ada bayar gaji karyawan, nggak ada. Kita juga nggak numpuk-numpukin produk. Nah itu. Jadi kita di sini nih ibaratnya itu kalau kita mau jalankan bisnis ini ya nanti kalau produk ya kita arahkan ke kantor yang packing, kantor yang kirim, udah nanti kita dapat komisi. Ya kita dapat komisi, dapat poin. Nah itu yang dihitung jadi tim kita Pak. Nah itu. Jadi kalau di sini risikonya nggak banyak. Kita nanti belanja juga dapat produk. Di mana ruginya? Nih Bapak belanja 2.100.000 atau Bapak belanja paket reguler 6.100.000 dapat 36 box. Nah, jadi kita dapat produk itu kita bisa memanfaatkan juga produknya untuk kita. Sama kita beli handphone. Handphone kita beli kan manfaatnya ada untuk kita handphone kan, nggak rugi kan. Sama juga beli produk, produknya bisa kita pakai, nggak rugi. Gitu. Dan juga nanti resikonya paling itu saya bilang tadi penolakan aja. Contoh kalau kita rumah makan itu apa kalau kita jual baju toko baju Pak. Orang masuk ke toko baju kita sudah dicoba bajunya, sudah dites semua bajunya, tahu-tahu ya nggak jadi beli keluar. Gondong nggak? Kesel kan Pak? Baju sudah diacak-acak dibeli enggak kan dia keluar. Apakah saat itu toko baju itu langsung ditutup? Enggak kan? Nah itu paling penolakan itu aja resikonya Pak. Nah seperti itu juga di PTBS. Nah kalau orang yang nggak tepat ya artinya orang yang nggak tertarik ya nggak usah dipaksa. Masih banyak orang yang mau kita bantu solusi untuk bebas hutang riba. Karena PTBS ini visinya sudah jelas. Membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Dan juga Bapak nanti kalau dapat spot sistemnya nggak akan habis-habis Pak. Unlimited Pak calon-calon mitranya Pak. Bukan di Purwakarta aja, mulai dari Sabang sampai Merauke, bahkan ke luar negeri Pak. Malaysia, Hong Kong, Singapura, ada semua nanti Pak. Gitu Pak, Alip. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Ya. Ada lagi mungkin Pak yang ditanyakan Pak? Biar sekalian nih. Biar yakin nih pada saat nanti daftar. Oh, Pak Arif di sebelah mana? Di sebelah berapa? Pak Arif siapa Pak ini?
Pak Arif, Gimana? Yang ini alamatnya. alamatnya. Yang di Grasri. Kalau Ya. mau nanti saya share log ke Pak. Ini sponsornya tadi Pak siapa tadi itu ya? Pak Zaki. Pak Zaki ya. Ini itu Gria Asri ya, Gria Asri jalan apa sih lupa lagi gitu. Cuman patokannya sih deket di Sadang, perbatasan Sadang itu deket. Bisa nanti Pak, nanti Sherlock kalau Bapak mau ke sini. Boleh Nanti nanti saya- saya share log. Saya Nanti- Pak Zaki itu sudah pernah ke base camp itu Pak, tahu dia Pak. Nah, udah pernah Pak Ya, Zaki. Ya yang insya Allah ntar saya carilah. Gitu, Pak. ya. Pak Abu Zaki. Ya. Nanti Mudah-mudahan Bapak tinggal hubung aja dengan Pak Abu Zaki ke base camp. Nanti Pak Abu Zaki yang memfasilitasi Bapak untuk ke sana. Iya, siap. Makasih. Ya, Ya sama-sama. Nanti saya juga bisa nanti share log ke Pak Saidatul Hidayat gitu. Nanti diterusin share lognya ke bapaknya mungkin atau ke Pak siapa tadi Pak Abu Zaki. Oh Pak Abu Zaki. Ya. Sponsornya Pak Abu Zaki kan Pak? Ya, apa? Sponsor Bapak Pak Abu Zaki kan? Yang sponsor yang ngundang malam hari ini? Iya, Pak siapa namanya? Pak Sulaiman. Iya, Sulaiman ya. Oh, Sulaiman. Ya, Sulaiman. Nah. Sulaiman. Iya. Oke. Sekalian silaturahmi nanti Pak Haji. Ya. Pak Sulaiman itu di sini di Zoom pakai namanya Abu Zaki. Iya. Ya namanya Pak Sulaiman, tapi di Zoom pakai Abu Zaki Sulaiman. Itu Sulaimannya ada nggak? Ada tapi nggak? tidur dia. Iya. Ada tidur Pak. Iya tidur tuh Pak, Zakinya tidur. Itu Pak, Zakinya lagi tidur tuh. Silakan Pak Munir bertanya. Boleh. Yo, yang lain boleh silakan. Ditanyakan saja yang mungkin belum paham tentang bisnisnya. Pak Munir silakan bertanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Salam. Waalaikumsalam. Oke gitu. Terus yang ketiga, Boleh, Ada silakan. suara Rozi situ Kang Arif. barang-barang. Iya, ini ada Kang Ruzi ini di sebelah saya Iya. lagi ini. Ya, bisa dimut ya dulu suaranya Rozi. Iya, bentar keluar dulu nih. Iya. Oke. Tadi siapa yang ingin bertanya? Pak Usin, Husin. Arif, Kang Arif. Oh, Pak Husin. Oh iya, boleh Ya. boleh silakan Pak Husin. Ya, assalamualaikum Pak Arif. Ya, Mau nanya nih, waalaikumsalam. Siap. di potensi pengembangan tadi kan dalam sebulan seumpama kita dapat bisa ngajak 2 orang mitra gitu ya. Ya. Itu. Seumpama lebih itu gimana Pak Arif? Dalam sebulan Oke. itu lebih dari 2 gitu. Umpama lebih dari 2 ya. Hmm. Ada lagi Pak Husin? Itu aja cukup Pak Arif. Itu dulu ya. Boleh. Mungkin dijawab sama Coach Hidayat ya. Gantian lah, biar enak nih komunikasinya Kang Riansa. Boleh. Kang Riansa, boleh Coach. Siap. Baru mau seruput kopi. Mantap ini kopi. Pertanyaannya untuk komisi pasangan ya, leadership ya. Iya. Itu kalau misalkan di bulan ini kan daftar 2 orang. Nah, ketika daftar ketiga dan keempatnya itu nanti gimana gitu? Mungkin penempatannya. Siap. Kan kalau dalam sebulan itu kita bisa lebih dari 2 orang gitu gimana? Bisa Pak. Lebih dari Oh, dorong bisa. Itu hitungannya sebenarnya itu dalam 1 hari maksimal di 12 pasang. Jadi 50.000 kali 12 itu 600.000. Nah, misalkan Senin ada 12 pasang. Selasa ada 12 pasang. Rabu ada 12 pasang misalkan yang paling maksimal. Sampai hari Minggu itu direkap semua, nanti dibayarnya mingguan, minggu depan, hari Rabu atau hari Kamis. Gitu. Jadi akumulasi Pak, bukan bulanan. Gitu. Jadi kelamaan kalau nunggu bulanan, justru ini mingguan komisinya. Iya. Kayak gitu Pak Husin. Jadi lebih dari 2 tetap dibayar. Karena maksimal sampai 12. Entah itu pasang ke 13 namanya less code. Tetap ada bayarannya. Kayak gitu Pak Husin. Ya, makasih. Siap. Siap. Ada lagi Pak Husin? Mungkin bulan ini bisa daftar ya.
mudah-mudahan 2 hari ini cukup bisa. 2 hari lagi, Masya Allah, Iya. siap-siap. Soalnya Sponsornya pos- siapa Pak Husin kalau boleh tahu pengundangnya? Ya, Pengundangnya siapa? Kang Arif. Arif Masya Mulyono. Allah. Masya Allah. Udah isi formulir, Pak Husin, tinggal pendaftaran aja, insya Allah 2 hari Iya, lagi. iya. Kalau tahu gitu tadi suruh langsung jawab aja. Nggak apa-apa, Coach, pahala. Siap, siap. Assalamualaikum Pak Arif ya. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Husin. Oke, yang lain boleh, silakan. Mau tanya Pak, Boleh. Dengan siapa? Tinggal di dengan mana? Bapak Anton dari Kalimantan, pengundangnya Bang Harmin. Bang Harmin pengundangnya. Boleh, silakan. Ini mau tanya, ini apa untuk meyakinkan si hati trauma di MLM nih? Ya, meyakinkan yang trauma MLM ya. Oh, Iya. berarti Pak Anton ini pernah di MLM apa? Iya di TNC sama di UFO. Iya, Korban MLM ya. Iya, yang mau Korban saya MLM. pertanyakan itu apa namanya masalah tangga, ada batas tangga nggak? Ya. Oke, ada lagi Pak Anton? Pertanyaannya apa Udah itu? itu aja. Itu aja. Coach siapa nih? Riansa boleh atau kasih? Ya. Boleh saya, boleh. Boleh. Nih Pak, jadi kan saya sudah bilang ada mereka yang trauma terhadap MLM, ya. Mana ya nih ya? Ah ini kan trauma, dia rata-rata trauma itu karena yang pertama tutup poin bulanannya Pak ya. Iya. Nah, terus poinnya hangus, artinya kita sudah ngumpul poin, bonusnya hangus, poinnya hangus, kan zolim itu Pak. Terus yang ketiga mereka trauma itu karena cari sebanyak-banyaknya orang, jadi bukan omset tapi orang harus banyak gitu. Yang keempat skema Ponzi, berarti yang di atas yang sukses gitu. Yang kelima mau mencapaikan reward motor, mobil itu susah, poinnya besar, poinnya banyak, itu susah. Iya. Itu kebanyakan mereka yang trauma gitu. Nah di PT Base itu yang pertama tidak ada tutup poin bulanan. Jadi Bapak tidak harus kalau nggak tutup poin bulanan hilang poinnya, enggak Pak, di sini nggak ada Pak. Kita tidak ada tutup poin bulanan di PT Base. Jelas kan Pak? Yang kedua, poin Bapak kumpul itu, yang kumpul itu tidak ada hangus Pak poinnya. Artinya kalau poinnya tidak hangus otomatis ya nggak ada ini, nggak ada Ngerti, nggak ada ngerti. hilang gitu loh, ya kan? Oke. Nah, Iya. kenapa? Ini kan ada yang bilang apa dicoret-coret. Jadi coret-coret itu PT Base itu menerangkan bahwa itu nggak ada gitu dicoret itu. Poin Iya, hangus tuh dicoret, nggak ada di PT Base. Yang ada poinnya apa? Terakumulasi, ya itu. Terus yang ketiga cari orang sebanyak-banyaknya dicoret. Karena di PT Base nggak ada, dicoret ini. Di PT Base yang cari adalah omset Pak. Omset bisa aja Berarti itu poinnya itu ditambah terus ya Pak? ya terakumulasi. Poinnya Setelah dapat umpamanya umpamanya kita dapat motor umpamanya ya udah dapat itu 100 poin. Itu nanti poin yang habis dapat motor mau ke mobil itu nggak hangus yang 100 makin nambah gitu Pak. betul tidak dirisetkan nol Pak. Oh iya. Nah, jadi poinnya bukan sudah dapat motor nih kamu 100 dinolkan lagi ya. Enggak, Pak. Jadi Bapak tinggal melanjutkan 101, 102 sampai ke mobil. Ya kan? Nah, jadi tinggal sisanya aja. Misal motor 100 pasang, mobil 300 pasang, berarti Bapak tinggal nyari 200 saja. Oh gitu. Berarti poin kita itu terjadi ada poin itu kita menjual produk gitu. Nah, poin itu terjadi omset. Omset itu ya produk yang kita jualkan itu, Pak. Karena di sini Iya, akadnya jelas. Akadnya jual beli produk, ya kan? Nah, itu. Akadnya jelas di sini, Pak. Bukan kita member cari orang sebanyak-banyaknya, bukan. Karena kita sini akadnya jelas. Karena DSN MUI itu harus punya produk kamu kata dia. Karena kalau nggak punya produk gimana mendapatkan reward itu bayar orang gitu loh. Kan gitu, makanya ada produk kita. Nah, di sini cari omset. Nah, di sini skema Ponzi orang kan nanti yang kerja yang di atas sukses. Enggak, Pak. Siapa yang kerja itu yang sukses. Seperti saya tadi, upline saya tadi ya di atas. Itu enggak kerja dia, Pak. Enggak dapat dia. Reward enggak dapat, komisi enggak dapat. Enggak dapat apa-apa, Pak. Saya yang kerja ya saya dapat.
Saya sudah dapat 2 Kalau motor, 1 di mobil. MLM kan kita yang nggak kerja malah yang enak, yang di bawah yang sakit. Nah, itu. Karena di sini, Pak, ini bukan skema Ponzi, karena kita diawasi DSN MUI. Nah, kalau sudah diawasi DSN MUI, maka sertifikat itu menjadi tanggung jawab untuk diawasi PT BES ini. Ya kan? Nah, jadi kita di sini tidak ada lagi yang ibaratnya itu nggak kerja, nggak dapat hasil gitu loh, Pak. Kita harus kerja. Makanya kerja, maka dapatkan hasil. Karena kita di sini akadnya jual beli produk. Terus pencapaian rewardnya cepat, Pak. Kenapa? 75 pasang aja sudah dapat motor, Pak. 275 pasang aja sudah dapat mobil. Kalau Bapak, misal Bapak dapat motor 75 pasang. Terus mau dapat ke mobil ya tinggal lanjut aja, Pak. Tinggal nyari 200 lagi. Gitu. 200 Itu, Pak. pasang. 200 pasang kan 275, motor kan 75. Nah, tinggal lanjut aja, Pak. Poinnya nggak ada riset. Maka di sini rewardnya cepat karena poinnya nggak banyak. Poinnya dikit, Pak. Cuman 75 udah dapat motor. Ini kan promo nih, Pak. 75 promo, terus 275 promo. Promo itu saya rasa kalau habis diperpanjang terus, Pak. Gitu. Enak kan di PT BES. Itu, Pak. Bagi mereka yang trauma semoga nggak trauma lagi di PT BES. Iya, mantap nih, dahsyat nih. Kalau saya juga korban MLM, Pak. Sedih banget ya korban MLM nih. Iya, soalnya saya aja capek di bawah itu kerja sampai berapa tangga itu harus nyari orang, nyari itu produk. Kalau nggak ada kita nggak beli produk pun ya kita nggak dapat hasil. Iya, nah itulah. Jadi harus nyetok banyak-banyak nyetok. Yes. Nah, tapi kalau misalkan yang malah kalau saya pribadi gitu ya, malah enak prospek yang sudah tahu MLM. Nah, ketika tahu perbedaannya seperti apa, pasti itu tertarik. Kalau yang sudah pernah menjalankan MLM sebelumnya gitu. Cuman kan kalau untuk PTBS sebenarnya bukan MLM gitu ya, tapi PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Karena kita kan sudah dapat sertifikat syariah nih. Nah, jadi kalau untuk sertifikat syariah ini bukan MLM tapi PLBS maksudnya. Ya itu satu lagi kalau kita daftar itu jenisnya apa-apa yang kita dapat istilahnya selain daripada produk gitu. Oke. Yang didapat setelah jadi mitra ya. Buku marketing plan. Buku marketing plan, ada buku produk, ada sama 1 hak usaha nanti, 1 ID mitra. Oh gitu ya. Kemudian dapat website nantinya dapat website promosi dari tim untuk kita berpromosi sama website dari PT BES. Nah, itu sebagai kantor kita yang nantinya bisa dicek komisi, cek jaringan mitra kiri kanan kita ada berapa itu nanti dicek di website PT BES semua kayak gitu. Gitu. Ada berarti dapat buku panduannya juga gitu ya? Ada, Pak, ada kalau itu pasti. Oh iya. Oke. Soalnya kan lain sistem, lain cara kinerjanya beda. Ya. Betul. Pak Anton ini siap daftar di paket apa kira-kira nih? Ya yang basic aja lah. Iya. Yang basic dulu ya. Nah, kalau bisa di bulan ini nih. Masih bisa di-upgrade. Bisa di-upgrade. Ya, kalau bisa di bulan ini karena nanti di bulan depan per 1 November dan seterusnya akan ada penambahan harga paket kayak gitu ya. Penambahan harga paket yang dimana nanti otomatis bonusnya juga pasti bertambah, 2 kali lipat sampai 4 kali lipat. Jadi tapi yang mungkin ingin mendaftar gitu ya, mendingan bulan ini gitu ya karena belum naik nih paketnya kayak gitu. Cuman saya satu aja yang tertariknya di PT BES ini pembelian produknya tuh kita nggak perlu repot gitu nah aja yang saya pikir itu. Ya. Betul. Yang saya tertarik. Betul, Pak Anton, betul. Jadi di PT BES ini enak ya. Ngasih alamat aja sama yang punya yang mau beli umpamanya konsumen jadi dari pihak sana yang ngantar itu aja yang saya tertarik. Betul. Nggak perlu ngeluarin modal, cuman modal cuma 1 kali aja. Iya, cukup 1 kali dan produknya bisa kita pakai gitu ya. Nah, itu yang enaknya. Tapi kalau di MLM kan enggak, kita beli produk harus dijual. Nah, kalau dijual ya, jadi pusing ya. Kalau nggak dijual nggak dapat untung. Sama dengan sales itu ya. Kalau di PT BES kita ini jadi pebisnis, Pak. Yang dimana kita ngebentuk tim. Nah, ketika tim kita berkembang, sama aja kita mencari cabang gitu. Kita punya toko nih, misalkan, kemudian kita buat lagi cabang 1. Nah, otomatis dari keuntungan dari cabang tersebut kan kita dapatkan juga kayak gitu kan.
Ya, jadi nggak perlu kita stok produk, beli produk lagi gitu. Karena di sini Kalau kita yang tidak memperbanyak produk, tapi yang memperbanyak sudah untung pernah dan ngalami di MLM ini, kalau bagi saya ini PT Base ini memang the best, memang enak. Soalnya ini apa, kita nggak perlu ngeluarin uang. Jadi bagi saya itu paling mudah untuk istilahnya memasarkan produknya. Soalnya kita cuma ngasih alamat aja, dia mau beli silahkan, nggak tadi udah kan gitu. Mhm. Betul betul Pak Anton. Nggak Siap. mikir modal kita yang kita beli tadi payu nggak laku nggak ini ya gitu. Ya. Nah, itu dia ya. Nah, itu dia nggak enaknya MLM Bapak Ibu ya. Insya Allah PTBS ini enak banget, nggak ada ruginya Bapak Ibu ya, dan risikonya pun tidak ada risiko, kecuali tadi kata Coach Saidatul Hidayat, yaitu penolakan ya. Kalau penolakan udah biasa Bapak Ibu ya. Enaknya ini kita beli produk, umpamanya kita daftar kan dapat produk kita pakai kita dapat poin. Nanti kita belikan sama orang kita dapat poin. Yang kita kejar cuma poinnya aja, itu lebih enaknya tuh. Betul betul. Insya Allah nggak Kalau ada kita ruginya. di MLM kan kita harus beli. Kalau nggak laku Iya. bilang duit. Betul. Betul Pak Anton. Oke Pak Anton, terima kasih atas sharing-sharingnya nih tentang MLM sebelumnya ya. Ya, terima kasih. Insya Allah mudah-mudahan segera bergabung ya Pak Anton ya. Amin, mudah-mudahan ada dikasih rezeki. Ya. Amin. Oke, siap. Siapa lagi kalau mitra yang ingin bertanya silakan. Coba Pak Abdul Rasid. Boleh, Pak Abdul. Firman, silakan. Pak Abdul Rasid ada yang mau bertanyain? kan ibu-ibu sekarang nih, ayo nih Ibu Anizar, perempuan lagi nih. Ada nggak Oh, ibu-ibu nih? Ibu, silakan. Tanyakan Ibu Anizar. Bu Nizar, Ibu boleh. Nizar. Ya, perempuan. Yuk gantian lagi nih. Laki-laki semua Ini nanya. Ibu Mariam. Ibu Siti, silakan bertanya. Pak Abdul Rasid. Itu aktifkan mic-nya dulu Bu Nizar. Itu ada yang dari Taiwan tuh, silakan. Aktifkan mic-nya dulu Bu Nizar. Belum Boleh aktif. Bu Nizar ya. Diaktifin mic-nya boleh silakan di pojok kiri bawah ya. Diklik mic-nya. Klik. Ah, udah. Silakan Bu Ya, Anizar. Assalamualaikum Pak. Saya tuh Waalaikumsalam. sangat tertarik dengan PTBS ya. Cuman masalahnya gini Pak, kalau masalah produk saya udah paham. Takutnya kalau kita bergabung itu kan kita punya modal 200 juta. Nah itu terus saya sekarang pengen daftar tapi belum ada solusinya bagaimana gitu Pak. Ini suaranya kerisik-kerisik ya, Bu ya. Apa yang ditanya bingung deh. Dengar nggak ada yang bertanya? Bang Arif. Ya betul, suaranya kurang ini ya. Suaranya kurang jelas ke Ah, saya. suara Pakai audio. headset ibunya. Pakai headset atau Mungkin tidak, Bu? pakai headset. Ini jaringannya nih. Gimana, Bu? Sinyalnya kurang bagus nih Pak. Ah, gimana Bina? Pertanyaannya langsung aja, Bu. Apa kira-kira? Masalahnya gini Pak, Masih kresek-kresek ya. ini ada kurang bagus ini. Oh, iya. Nah, Kalau enggak boleh di chat juga boleh, Ibu. oh iya nanti Pak. Ya. Suaranya kurang kresek-kresek gitu ya. Ya, boleh di kolom chat. Halo, Ya udah bagus Bu. Udah. halo Pak. Ya. Apa, Bu? Ini saya pengen menanyakan ini nih Pak, pengen daftar itu kan harus modal 2.100.000 gitu ya. Nah itu kendalanya kita sekarang tuh belum ada dana segitu ya. Terus saya pengen tanya gimana solusi yang lainnya gitu, ada gitu Pak. Solusinya dana ya. Halo. Ya, udah nangkap. Berarti Silakan. solusinya dana ya. Masalah dana. Mungkin Kang Riansa lah.
Ada Kalau nggak? mau daftar gitu Pak, dananya belum ada gitu. Apakah ada solusi lainnya gitu? Ya, Kalian saya mau jawab atau saya jawabnya? Ya, nanti saya tambahkan aja. boleh Coach Iriansa. Ya. Solusi dana nih. Berat ini kalau udah masalah uang nih, berat sebenarnya nih. Cuman lebih berat lagi kalau seterusnya kita nggak punya uang. Nah, jadi Bu Anizar, di sini mohon maaf saya jawab sebentar. Jadi modal di PTBS itu hanya pembuka jalan. Pembuka jalan buat rezeki Ibu ke depannya. Karena yang namanya bisnis itu kita lihat hasil dan potensi jangka panjang. Karena apa? Karena di PTBS itu kita daftar 2 juta, dapat produk 3 juta, itu udah untung, Bu. Untung 1 juta, karena 100.000 itu registrasi. Belanja 2 juta, dapat produk 3 juta, itu udah untung. Apalagi dapat hak usaha yang bisa diwarisin. Nah, apalagi potensinya seminimal-minimalnya 1,67 miliar. Ibu Anizar boleh cari bisnis di luaran sana yang hasilnya sebesar PTBS. Jadi saya belum nemuin, bukan nggak nemuin, tapi belum nemuin yang hasilnya sebesar di PTBS. Modal 2 juta itu potensinya 1,67 miliar. Kita usaha, mohon maaf, jualan konvensional, contohnya tahu bulat, itu kita belum lagi nyewa mobil. Atau enggak kalau kita udah punya, belum lagi nyewa supirnya. Gitu. Belum lagi kita harus keliling muter. Itu Bu siapa tadi? Bu Anizar. Jadi perihal modal itu hanya pembuka jalan. Banyak solusi modal. Kenapa mereka di luar sana itu punya modal yang sangat besar sedangkan kita enggak? Berarti kan kita belum ketemu caranya. Padahal kita ngasih waktu yang sama, ngasih akal yang sama, dikasih akal yang sama Allah. Tinggal kita maksimalkan aja ikhtiar. Jadi tugas kita hanya ikhtiar, bukan hasil. Kalau hasil itu ranahnya Allah. Kita berjuang aja dulu, Bu, maksimalin dulu. Masa sih kita minta 2,1 juta nggak dikasih, jalannya sama Allah. Gitu. Ya Pak. Jadi kalau kita ikhtiar, insya Allah pasti dapat. Ya insya Allah Pak, mudah-mudahan ada. Ya. Amin. Amin. Nih Bu, tambahan juga nih Bu. Itu Ibu Anizar dan yang lain. Sebenarnya gini, Bu Anizar dan yang lain. Orang yang rata-rata masuk ke PTBS ini rata-rata modal, ya. Bukan Ibu aja, banyak yang lain. Tapi yang lain kok bisa masuk. Nah, pertama, dia internal spiritnya dari dalam kuat. Jadi ini jadi prioritas. Kalau saya ingin merubah hidup, maka saya harus usahakan dana itu. Contoh, itu ada yang menabung, ada yang leader saya lagi nih, sponsor saya nih, Kang Algian, itu sampai jual emas istrinya, Bu. Ya. Jadi emas istrinya itu dijual, dia gabung di PTBS, sekarang apa hasilnya, Bu? Sudah mendapatkan 2 miliar dari PTBS dengan modal jual emas aja, Bu. Berapa nilai 2 miliar itu dengan emas yang dikeluarkan? Itu salah satu leader saya, Kang Algian. Belum lagi yang lain. Macam-macam, Bu, yang lain. Yang lain itu bisa juga dia cara menabung. Ada juga ini Pak Yudi. Pak Yudi ini tahu saya betul, Bu. Waktu mau masuk itu nggak ada uang. Dia ngumpul uang 100, besok ada lagi 100, ada 50. Akhirnya terkumpul, Bu. Oh, Terkumpul, ya Pak, Bu. saya Karena Oh, ada iya. kekuatan di dalamnya itu menjadi prioritas. Saya harus terlepas dari hutang yang saya lilit ini. Saya harus terlepas dari hutang riba ini. Nah, dengan adanya kekuatan itu maka dia bisa mendapatkan hasil dari PTBS ini. Nah, gitu. Sebenarnya tergantung prioritas kita. Insya Allah kalau Ibu Anizari bisa menjadi untuk sukses di PTBS, ambil kesempatannya, jangan menunda lagi. Itu menjadi prioritas untuk ke depannya. Gitu. Insya Allah Pak. Terima Insya Allah. kasih. Amin. Mudah-mudahan rezekinya dilancarin ya, Bu Ya. Aniza. Ya, harus yakin ya, karena manjada wajada itu. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti dapat. Nggak mungkin nggak dapat. Soalnya Allah udah janji ya. Siapapun orang yang mau kerja keras, ikhtiar doa gitu ya, insya Allah pasti dapat, pasti ditolong Allah, Bu. Manjada wajada dan juga kun fayakun. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih. sama insya Allah ya. Mudah rezekinya. Oke, siapa lagi yang bertanya silakan. Ini masih ada 51 peserta karena malam hari ini masih hadir. Pak Abdul Rasid. Abdul Rosid. Boleh Pak Abdul Rosid silakan. Mentornya Pak Yudi ya.
Iya, Ya, masih ada nggak nih Pak Abulus ini? mic-nya belum dinyalain. Pak Ahmad Arifudin ini mitra atau calon mitra? Boleh silakan kalau bertanya langsung. Pak Ajat Sudrajat boleh atau Ibu Mariam nih. Ibu Mariam yang dari ini yang mana ya? Dari luar negeri nih. Masya Allah. Silakan bertanya. Silakan boleh. Ini udah keluar semua nih mitra saya. Ada lagi mungkin yang lain? Bang Zai mungkin ada calon mitranya? Pak Gustri? Pak Haji Muslika mungkin silakan. Calon mitra ya. Ibu Haji Muslika. Mungkin ada yang masih kurang yakin Ibu. Bu Haji ini calon mitra-mitra saya ya. Ya ditanyakan langsung aja Bu Haji. Tinggal diklik mic pojok kiri bawah ya, biar suaranya muncul. Ini yang nomor angkanya siapa nih? Nomor mitra atau sudah calon mitra nih? Silakan bertanya. 227 324 ya. Mm-mm. Ibu Emi. Pak Mista mau bertanya nggak? Mista? Nggak ada ya? Pak Munir silakan bertanya. Pak Saya mau Muhammad bertanya, Munir. Pak. Boleh, Pak? Oh boleh, silakan. Dengan Bapak siapa nih? Ahmad Arifudin, Pak. Ahmad Arifudin. Siapa yang mengundangnya Pak? Dari kota mana? Saya dari Bekasi, jadi keramat. Pengundang saya Bapak Sarno. Ya silakan. Iya Pak, alhamdulillah kan saya telah bergabung menjadi mitra pada hari Jumat kemarin. Ibaratnya kalau kata Pak Sarno, Jumat berkah. Amin, insya Allah, amin. Saya mempelajari PTBS ini lumayan Pak, diajak Pak Sarno Zoom meeting sampai 4 kali. Dan hati saya belum terketuk dikarenakan saya masih mempelajari yang seperti bilang tadi yang dari Kalimantan tuh Pak Anton ya, emang kalau misalnya dari bisnis MLM itu yang bukannya kita menjelekkan atau gimana, emang ini PTBS yang saya pelajarin dan sampai saya bergabung waktu itu Kang Rian saya support saya tapi saya belum ada dana, memang sih ujung-ujungnya di dana. Tapi saya usahain, saya niatin dan saya usahakan akhirnya saya tertuk untuk menjual barang-barang yang kesayangan saya seperti adalah beberapa alat dan emas istri saya juga. Akhirnya alhamdulillah saya bisa bergabung di hari Jumat dengan paket awalnya basic saya niatin ke reguler dan sekarang saya mohon bimbingannya karena di PTBS ini buat yang calon mitra juga nih bukannya saya mengecilkan semua, cuma memang kita butuh tekad, butuh usaha, dan saya juga lagi mempelajari gimana caranya untuk merangkul penjualan lah, mencari calon mitra dan juga masih belajar. Cuma yang saya ingin pertanyakan sekarang nih Pak, kan tadi kemarin saya nggak ada tuh namanya kemarin ini ternyata bagus juga buat kapal. Nah, sedangkan bisnis yang kita jalan ini sehari-hari kan kita butuh kendaraan memakai bensin dan itu ada salah satunya di Eco Racing motor atau mobil dan bensin itu dibuatnya di laut yang pengantarnya atau pembawanya itu sebuah kapal laut. Nah, sedangkan saya ingin baru tahu nih, baru lihat kemarin. Dan saya ingin minta bimbingan ini Pak nih, buat supaya saya bisa ke depannya lagi untuk melakukan bisnis ini nih dengan jauh lebih baik seperti yang dulu pengalaman saya memang MLM itu butuh penjualan, kalau nggak ada penjualan nggak ada poin dan poin itu bisa hangus. Dan saya mau tanya lagi nih Pak nih, cari omset itu maksudnya jual produk, kita harus jual produk, apa kita harus cari calon mitra yang
menghasilkan produk gitu. Dan saya juga berterima kasih dengan Pak Sarno yang nggak pernah dia menolak dan cerewetnya saya bertanya-tanya kepada beliau dan dia selalu sigap menjawab. Dan saya juga baru dimasukin ke grup PTBS ini dengan Kang Riansa pun saya japri, mereka langsung sigap tanggap dengan cepat. Makanya saya senang bergabung di PTBS ini karena mereka-mereka orang saya bertanya pun langsung sigap tanpa ada ulur-ulur waktu dan mereka selalu mengutamakan kita yang baru calon mitra pun ingin mengetahui gimana sih caranya. Mereka langsung sigap seperti Kang Tatang. Saya juga baru pengen nanya sama Kang Saidatul nih ibaratnya. Walaupun dia PNS, saya tertarik karena beliau ini penjelasannya semuanya mentor-mentor PTBS ini yang menarik saya untuk menjadi mitra. Awalnya saya calon mitra yang masih ragu-ragu dan terpaut dengan dana seperti yang tadi Ibu Haji ya. Emang ujung-ujungnya sih dana Bu, tapi kalau kita usahain Bismillah lah. Kayak saya nih selama sebulan itu saya masih mikir-mikir, akhirnya alhamdulillah saya beraniin, saya tekadin, mudah-mudahan saya ingin berniat seperti Kang Algian yang menjadi inspirasi saya dan Kang Liansa juga dan Pak Sarno dan serta mentor-mentor seperti Kang Saidatul Hidayat nih. Saya tertarik dan saya juga ingin bertemu dengan Kang Arif nih yang rumah di Bekasi. Karena saya nanti ingin japri nih ke beliau nih. Karena saya butuh pembelajaran dengan cara strategi yang jauh untuk mengembangkan bisnis base ini untuk menguntungkan kita dan semua umat dan mencetak 1.000 miliarder per tahun kalau bisa per bulan Pak, insya Allah. Amin. Amin. Itu aja sih Pak dari saya Pak. Saya mohon bimbingannya dan masukannya dan terima kasih untuk mentor-mentor yang selalu sigap cepat menjawab pertanyaan dari calon mitra walaupun yang sudah mitra seperti saya baru nih Pak, saya baru. Dan saya yakin insya Allah bisnis PLBS ini menjadi jenjang syariah yang jauh lebih baik dengan motonya Go Berkah No Riba. Sampai saya menjelaskan ke teman-teman saya kalau habis subuh nih mereka masih belum yakin karena ini masih berjenjang MLM kata dia, tapi tetap saya yakinin ini PLBS walaupun MLM tapi kita tujuannya motonya Go Berkah No Riba. Dan saya ingin tanya juga nih Pak, apakah boleh saya menjelaskan kepadanya secara offline karena saya masih belum paham karena di media sosial kan saya masih belum paham banget betul dan saya masih mempelajari. Mudah-mudahan dengan Kang Sarno, Kang Riansa dan Kang Arif nih saya ingin sekali banget bertemu nih. Mudah-mudahan saya akan japri dan butuh bimbingannya supaya saya bisa mencetak apa yang impian yang saya inginkan dari ke belakangnya karena latar belakang saya jujur terpuruk dari apa yang kita lakukan pekerjaan yang kita nggak pernah cukup nih penghasilan dan segala sesuatunya kita masih mencari-cari tapi ujung-ujungnya utang tapi mudah-mudahan di sini Bismillah dengan segala semua kehilangan barang saya bisa mencapai semua keinginan saya dan butuh dukungannya kepada mentor-mentor PTBS. Itu aja Pak dari saya. Siap, Pak Ahmad. Ya, terima kasih Pak Ahmad ya sharing-sharing ini. Mungkin boleh Coach langsung aja Coach. Saya Datul Hidayat. Baik Pak Ahmad, salam kenal Pak. Terima kasih Pak telah bergabung di bisnis PTBS. Nah Pak Ahmad ini juga sudah menyampaikan bahwa kendala awalnya keuangan juga, tapi karena internal spiritnya kuat, nah sudah memahami potensi PTBS, maka itu uang tidak menjadi kendala. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan Kak Ahmad tadi, cara menghitung omset ya Pak ya? Betul Pak. Nah, jadi di PTBS ini kita kalau MLM itu cari sebanyak-banyaknya orang. Nah, dari PTBS ini kita bukan mencari sebanyak-banyaknya orang, omset. Nah, omset itu gimana ya katanya kan? Gimana caranya? Seperti ini Pak, Kak Ahmad nanti bisa kan paket-paket di PTBS ini kan ada paket paling rendah basic sampai paket paling tinggi kan paket priority. Nah, itu kan paket-paketnya itu kan paling rendah itu satu paket namanya basic. Paling tinggi itu namanya priority 31 paket.
Bisa saja Kang Ahmad menjual apakah 31 paket atau 7 paket atau 3 paket kepada satu orang. Contoh, kalau tukang bakso nih, saya belanja tukang bakso. Saya belanja ke tukang bakso, saya minta bungkus, 10 bungkus. Berarti kan saya belanjanya kan satu, saya sendiri, tapi 10 bungkus untuk saya bawa ke rumah. Jadi yang dihitung itu orang tukang bakso itu adalah 10 bungkusnya itu. Nah, di PT Base itu juga sama. Yang dihitung itu adalah paketnya kita laku terjual. Apakah 3 paket, ataukah 7 paket, ataukah 31 paket. Nah, kepada satu orang bisa aja gitu, Pak. Nah, jadi di sini poin-poin itu, paket-paket itu tidak akan dihanguskan ataupun di-reset. Itu terjadi terakumulasi sampai tanpa batas waktu, bahkan seumur hidup dan bisa diwariskan. Nah, itu cara untuk melihat omset gitu, Pak Ahmad. Kalau mungkin sudah dipahami atau mungkin ada yang nambah. Sudah dipahami belum, Kak Ahmad? Suaranya? Suaranya di unmute Mungkin tadi, Pak. tadi Suara mungkin Kak tadi Ahmad. cara kerja offline-nya gitu tadi, Pak. Gimana Iya, Kak Ahmad? Yang Paham tadi ya? paham, cuma ini yang cari omsetnya ini maksudnya jualan produk nih, kita kan udah beli produk nih Pak, udah masuk, kalau kita dapat produk, apakah kita selanjutnya harus menjual produk lagi atau mencari calon mitra untuk membuka omset kita gitu Pak? Nah, jadi gini, kalau konvensional itu supaya produknya laku terjual banyak, maka dia harus mencari reseller ya Pak ya, Pak Ahmad. Iya. Atau franchise ya. Franchise itu masuk jaringan juga itu Pak. Franchise, dia punya produk ya. Tolong dia ajak kemitraan kepada siapa saja yang ingin franchise, yang ingin menjadi reseller. Nah, reseller di bawah ini kalau terjadi omset penjualan, maka kembali kepada distributor kan, belanja lagi. Nah, gitu. Nah, kita di sini di PT Base ini kita bekerja sama dengan tim. Artinya kalau kita punya jaringan di bawah reseller tadi, maka itu akan berdampak kepada omset penjualan juga, Pak. Misal kalau Pak Ahmad, wah saya nggak berminat nih untuk mencari reseller atau mencari tim. Saya mau jualan sendiri, bisa nggak dapat? Bisa Pak. Bapak jualan sendiri tapi tidak ada punya tim, tidak punya reseller. Ya, jadi kerjanya lebih berat. Tapi kalau kita punya gotong royong, punya reseller di bawah, itu tim kita di bawah, itu mempermudah kita jualan juga Pak, membantu kita. Itu Pak Ahmad. Maksudnya udah ditangkap Pak? Maksud saya Pak? Tangkap Pak. Oke. Iya Pak. Ya. Ditangkap ya. Bisa. Oke. Pertanyaannya itu aja ya tadi ya dari Pak Ahmad ya. Iya Pak, sama apa yang terakhir nih Pak, kan saya masih belum mengerti juga di TikTok, baru segelintir aja. Cuma kan saya belajar dengan adik saya itu masih di bisnis MLM yang kurang begitu ini. Pas saya jelasin, nah pas saya kirimin video-videonya dan YouTube-nya, nah mereka adik saya itu tertarik karena adik saya itu di MLM itu aja mereka udah banyak mitra-mitranya dia, dan sedangkan saya ingin merangkul dia, tunjukin ke dia. Nah dia tertarik tuh, cuma dia ingin minta penjelasan dari saya, apakah saya harus menjelaskan secara detail dengan bertemu atau gimana Pak. Dari kedua yang terakhir lagi nih, saya mengirimkan kepada teman-teman saya lewat WhatsApp dengan tutorial-tutorial yang saya minta dari Pak Sarno tuh, dan teman-teman saya banyak kan tertarik tapi mereka masih ragu. Nah karena kan saya masih pengen belajar tuh di TikToknya itu kan gimana cara mengiklankannya dengan yang follower banyak, karena kan TikTok saya ini baru mulai, karena TikTok yang lama saya itu udah hangus, dan sekarang kalau misalnya TikTok yang sekarang tuh harus mencapai 2.000 atau 200 dulu baru bisa masuk websitenya gitu Pak. Nah, karena teman-teman saya yang sebagian, saya jujur Pak, dulu saya bidang kuliner di salah satu bidang kuliner yang cukup lumayan lah, karena teman-teman saya banyak juga, dan saya
menjelaskan mereka tuh tertarik dan banyak tertarik, mudah-mudahan tuh saya ingin segera dapat calon mitra untuk eh mencap apa memajukan PTBS dan mewujudkan impian dan keinginan saya yang terbebas dari utang dan riba ini terlaksana dan terwujud. Itu aja sih Pak. Mohon bantuannya mentor-mentor semuanya supaya saya bisa melaksanakan dengan baik dan terwujud dengan keinginan yang saya cita-citakan, dan semoga calon-calon mitra juga merasa ada keinginan hasrat untuk menjadi mitra calon PTBS ini, bisa mewujudkan impian dan keinginan yang ingin kita raih dan kita cita-citakan. Gitu aja sih Pak. Ya, Pak Ahmad, mungkin untuk pertanyaan yang tadi nanti bisa dijawab di hari Selasa besok nih, Pak Ahmad. Siap, Nah, Pak. bocoran nih ya untuk besok untuk mitra atau calon mitra mungkin yang ingin mendaftar besok, nanti hari Selasa malam itu ada training online khusus tim kita ya, tim inti kita Prime Team, yang dimana nanti akan dibahas marketing promosi TikTok. Nah, pas banget nih nanti bisa ditanyakan nanti besok Pak Ahmad ya, Jadi dengan pertanyaan yang lainnya nanti. Oke. Tadi Pak Ahmad tadi nanyakan, bolehkah saya prospek secara offline? Boleh Pak. Ya. Nah, boleh prospek secara offline, apalagi secara online. Kedua-duanya boleh dilakukan. Nah, kalau seandainya Pak Ahmad ini terbentuk, tidak tahu apa yang dipertanyakan itu mau dijawab apa, maka itu gunanya mentor Pak. Nanti Bapak tanya ke Pak Riansa, ke Pak sponsornya, nanti itu akan membimbing bagaimana harus menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kalau Bapak bisa menghadirkan di Zoom juga malam hari ini, itu lebih bagus. Karena langsung kita diskusi di sini, Pak. Kayak gitu. Itu, Pak. Gitu maksudnya. Pak Ahmad. Ya. Oke. Ya. Lagi Pak. Terima kasih Pak Segatul. Ya. Sama Pak Ahmad. Ada lagi satu pertanyaan lagi mungkin ya untuk calon mitra sebelum kita akhirin acaranya. Satu pertanyaan lagi. Ada tadi? Pak Siapa tadi? Sapari. Ada tadi Pak Sapari kayak mau bertanya tadi. Pak Sapari boleh. Untuk calon mitra ya. Boleh Pak Sapari silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tinggal di mana Pak Sapari? Mau bahas yang ini Facebook apa tadi? Beranda Berita Utama. Pak Sapari sudah mitra atau calon mitra Pak? Sudah mitra. Oh sudah mitra. Hari Selasa. Pak Sapari nanti besok ya, hari Selasa ya. Kirain kita ini calon mitra. Pak Abdul Rasid. Untuk calon mitra dulu yang belum terdaftar ya. Coba. Satu Pak pertanyaan. Abdul Rasid. Boleh Pak Abdul Rasid. Pak Abdul Rasid. Pak Rosid keren. Ini Bapak mau Wajib. nanya, Pak. Bapak siapa nih Upo nih? Pak Alpi ya? Saya bertanya lagi bisa sebentar, Pak? Boleh, silakan. Boleh. Ada satu poin tadi seputar tarik gini ya. Kan tadi ada kalimat gotong royong. Saya ingat kepada Quran surat Al-Maidah ayat 2 itu, tolong menolong dalam perbuatan kebaikan, janganlah menolong dalam perbuatan dosa. Kalau nggak salah itu ya. Saya ingat itu. Ada satu tim di sini kan, berarti kalau misalnya diri saya menjadi lemah itu bukan begini, lemah informasi, lemah motivasi, ataupun terjadi noise lah dalam satu pribadi saya gitu ya. Kira-kira tadi satu tim itu yang disebut kan merekrut satu tim itu harus betul-betul kan saling menunjang. Sedangkan saya hanya satu orang yang kebetulan Pak Sulaiman ya, kebetulan baru kenal kemarin gitu ya, yang memberikan motivasi pada diri saya. Nah ini Pak, mohon maaf ya, saya takut juga kehilangan arah ini. Setelah ini kan saya belum terdaftar, belum mendaftarkan diri ya gitu ya. Nah kira-kira arahannya bagaimana? Harus yang terbaik. Tadi ada bisa online, bisa offline, saya ngerti itu. Tetapi kan di sini kan harus ada mitra yang memberi motivasi tinggi, Pak. Setiap manusia kan ada kelemahan kelebihannya. Posisi saya dalam keadaan sekarang, ya mohon maaf ya, apa yang dikatakan ibu juga yang tadi juga dalam posisi sedang mencari alternatif yang terbaik supaya saya masuk ke dalam PTBS ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa melancarkan besok lusa, dan saya ingin berusaha semaksimal mungkin supaya saya mendaftarkan diri gitu.
Nah ini yang maksud saya gini Pak, kira-kira apa aja arahan yang paling baik khusus dari Jambi Pak, siapa dengan Pak Arif dan siapa Pak ini ya sebagai moderator gitu ya. Mohon minta arahan sebentar aja. Terima kasih. Baik, sama-sama. Kalau saya dapat Hidayat mungkin ya. Iya, ya. Baik Pak Alif ya tadi namanya ya. Pak Alfi. Pak Alfi. Oh, Alfi. Alfi. Ya, baik Pak Alfi. Pak Alfi yang dimasuk ke gotong royong kerjasamanya gini Pak. Jadi Bapak cukup nanti kalau sudah jadi mitra, kita akan membantu cara menjelaskannya tentang bisnis ini. Seperti malam hari ini Pak. Bapak Alfi hadir itu berkat undangan Pak Sulaiman malam hari ini. Nah, Betul. sekarang kan Pak Sulaiman tuh lagi mana? Lagi tidur ya. Yang jelaskannya kan kita. Nah, itu udah namanya tim Pak. Ya kan? Oh iya. Kita yang menjelaskan begini Pak bisnisnya. Jadi Pak Sulaiman nanti kan Pak Sulaiman kan hadir, teman lagi ngantuk dia mungkin capek apa kan. Nah, kita yang jelaskan malam hari ini. Itu namanya tim Pak. Nanti kita ada malam hari ini kan ada moderator, ada pemateri, ada tanya jawab. Nah, itulah namanya tim. Yang kedua, nanti kalau Pak Sulaiman sudah daftarkan Pak Alfi, tahu-tahu Pak Sulaiman dapat lagi nih, laku lagi dia penjualan paketnya Pak, dapat mitra baru lagi. Nah, mitra baru itu akan ditaruhkan di posisi Pak Alfi di bawah. Artinya Pak Alfi sudah punya tim di bawah lagi Pak. Nah, itu namanya kerjasama antara Pak Alfi dengan Pak Sulaiman. Dan juga Pak Alfi hadir malam hari ini atas undangan Pak Sulaiman, kami yang menjelaskan tentang bisnis ini. Nah, itulah kami menjelaskan ini supaya Pak Alfi paham. Oh, ini toh bisa. Itulah namanya kerja tim. Gitu Pak Alfi. Ya, ya. Terima kasih. Ya, udah ngerti. Ya. Sama-sama Pak Alfi. Gimana Coach? Masih ada tambahan waktu untuk tanya jawab atau mungkin nggak ada lagi, kita malam. Nggak ada lagi udah ya? Iya. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada ya kita tutupin. Ini Bu Haji Muslika nih boleh kalau mau. Ya satu aja ya, satu ya. Ya, Bu Haji Muslika boleh. Izin tanya nih Pak. Oh ya Pak Mista, silakan Pak Mista. Ya. Kameranya Pak. Nah ya. Ya, ini saya lagi di lantai 2 ini, lagi di tenda ini. Oh, lantai 2 di atas. Di atas. Salam kenal Pak Hidayat sama Iya. Salam kenal Pak Mista. Di Bogor ini Pak. Mungkin ini sharing aja, tapi saya berharap saya bisa bergabung di PT BES ini, tapi memang pada intinya, pada prinsipnya hampir sama dengan MLM Pak ya, tetapi memang ada sisi perbedaannya. Kenapa? Karena saya terus terang aja, saya sudah hampir 6 PT lah mungkin ya, 6 PT multi level lah, gitu pada prinsipnya seperti itu. Tapi di sini yang saya tertarik di dalam bisnis sini adalah kita semua entrepreneur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak hangusnya poin yang didapatkan pada usaha kita. Tapi pada intinya saya sih memang kalau toh memang harus bergabung lah katakanlah, tapi sekalipun ya insya Allah lah, berharapan saya akan ya bergabung. Karena pada isinya tetap adalah kita melepaskan diri kita dari segala hutang. Walaupun saya orang PNS Pak ya, orang PNS kita nggak mungkin akan selamanya jadi orang gajian Pak. Itu sementara saya kan mungkin nanti akan beberapa tahun juga mungkin nanti akan pensiun. Walaupun memang ya menurut orang gaji ya lumayan lah, tapi tetap aja kalau kata saya sih semakin besar gaji yang kita dapatkan, tetap aja kita istilahnya namanya manusia tidak akan puas. Tapi dengan keterlibatan kita di dalam bisnis space di sini, kita cari alternatif katakanlah sampingan tapi yang penuh berkah. Seperti itu Pak. Ini hanya untuk sharing aja, tapi yang mudah-mudahan saya diundang oleh Pak Hidayat ini, mudah-mudahan saya juga bisa ikut gabung di dalam usaha
di base di sini Pak. Seperti itu Pak. Mungkin sebenarnya tadi tuh saya tuh ingin pertanyaan tapi sudah terjawab oleh Pak. Ya, kita untuk masuk ke dalam gabung di dalam tim di sini ketika kita dengan daftar angka yang 21 itu produk apa aja yang kita pilih, tapi ternyata tadi sudah dijawab oleh Pak Hidayat, tergantung dari menyesuaikan dengan katakanlah di lapangan kalau memang itu nanti siapa customernya ataupun misalnya konsumennya wanita berarti ya tidak jauh dari kosmetik atau listrik seperti itu. Kalau misalnya pertanian berarti nanti ke pertanian ataupun juga yang lainnya. Mungkin tadi sudah dijawab oleh Pak Hidayat. Mungkin di sini insya Allah lah mudah-mudahan saya bisa untuk ikut gabung Pak. Tapi untuk saat ini saya sambil menyimak dan sambil saling mendalami dari bisnis ini Pak, seperti itu. Ini lagi di tenda nih anak saya tidur. Asik Iya. tuh. Enak adem ya. Istri lagi ada di bawah. Di refreshing. Iya Pak. Saya kalau jenuh-jenuh di kamar, saya gini Pak, buka tenda ini. Ya, terima kasih Pak Mista sharing-sharingnya. Mudah-mudahan bisa kita bergabung Pak ya. Sama-sama. Baik, Pak. Oke. Saya izin dulu ya. Ya. Terima kasih. Oke, baik Coach, mungkin sebelum kita mengakhiri acara malam hari ini ada pesan-pesan untuk terakhir kali mungkin. Karyansa aja kasih. Karyansa aja. Karyansa ya. Suruh penutup. Penutup ya. Pesan-pesan terakhir untuk calon-calon mitra yang belum terdaftar. Closing statement ini. Gimana? Jadi langganan closing statement nih. Apa tadi saya banyak jawab. Gantian lagi. Oke, siap. Jadi sebelumnya terima kasih buat Bapak Ibu yang mengikuti seminar Zoom malam hari ini sampai akhir ya. Semoga apa yang disampaikan oleh para pemateri itu bisa dipahami. Dan juga bisa menjadi benar-benar jawaban daripada jalan rezeki untuk kita semua Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Karena untuk sukses memang sulit. Tapi lebih sulit lagi kalau kita tidak pernah sukses. Maka jadilah orang yang berarti, bukan memberati. Jadi itu aja dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mantap. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, mungkin kita akhiri saja pada acara malam hari ini seminar online ya. Saya pribadi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir ya, calon mitra, kemudian para mitra, para mentor, khususnya Pak Saidatul Hidayat dan juga Kang Riansa yang sudah membawakan informasi yang sangat luar biasa dahsyat ya untuk perubahan hidup kita semuanya ke depannya ya, sehingga kita insya Allah ya dengan masalah bisnis PTBS bisa terhindar dari yang namanya riba dan juga bisa hidup berkah tanpa hutang Bapak Ibu. Amin ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan biar kita semuanya bisa terrealisasikan di bisnis PTBS. Dan terakhir mungkin ya motivasi dari saya sedikit untuk calon mitra nih mungkin yang kendala dengan modal ya. Kalau misalkan Bapak Ibu memang tidak ada modal, saya pun sama Bapak Ibu ya, dulu tidak ada modal. Nah mungkin kalau misalkan Bapak Ibu yang ada hutang, punya hutang ya, saya pun sama Bapak Ibu ya, dulunya punya banyak hutang. Nah kemudian mungkin ada calon mitra di sini yang memang dulunya jadi korban MLM. Saya pun sama Bapak Ibu ya. Tapi di sini saya punya impian yang sangat besar Bapak Ibu. Saya punya impian yang sangat besar, saya punya keyakinan yang besar, saya punya niat yang besar bahwa saya itu pasti bisa sukses dan pasti bisa melewati permasalahan ekonomi dalam hidup saya. Apalagi hutang banyak banget Bapak Ibu, cicilan banyak banget dan itu yang telah istilahnya menjadikan ekonomi saya jadi terpuruk sekali Bapak Ibu. Nah, di situ saya berjuang untuk mendapatkan modal di PTBS hanya 2.100.000 tapi kita bisa menjadi miliarder Bapak Ibu dalam waktu 1 tahun bahkan sebenarnya 2 tahun. Dan di pikiran saya nggak ada perusahaan ataupun bisnis yang sedahsyat PTBS kayak gitu ya. Di luar sana bisnis itu kebanyakan produknya hanya satu produk Bapak Ibu. Jadi PTBS lengkap. Modal berkali-kali kita keluarkan ya.
di PTBS hanya sekali dan produk hanya kita pakai Bapak Ibu ya. Tidak perlu dijual, kita nggak perlu jadi penjual di sini, kita jadi pembisnis di mana mengembangkan jaringan hanya cukup dengan 2 orang kiri 1 kanan 1. Kayak gitu Bapak Ibu. Maka kita bisa menikmati hasilnya, menikmati reward-reward yang disediakan oleh PTBS di 1 tahun, 2 tahun ke depan. Dan kalau misalkan Bapak Ibu tidak mengambil peluang ini, apakah ada solusi lain Bapak Ibu untuk melunasi utang Bapak Ibu sekarang ya? Untuk lepas dari permasalahan ekonomi Bapak Ibu sekarang, apakah ada solusinya? Mungkin ada di luar sana memberikan solusi motivasi doang ya, punya utangnya harus dibayar gitu ya. Tapi PTB di sini memberikan solusi Bapak Ibu dengan sistem yang sangat mudah, dengan pembelajaran yang sangat mudah, dengan tim yang sangat luar biasa akan membantu Bapak Ibu semuanya untuk sukses bersama di sini Bapak Ibu. Makanya perjuangkan modal 2,1 juta jangan dijadikan kendala. Ya, harusnya dijadikan motivasi untuk Bapak Ibu untuk menuju ke pintu kesuksesan, menaiki tangga kesuksesan sampai dengan puncak kesuksesan Bapak Ibu. Mungkin itu aja pesan dari saya terakhir. Saya terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih impian bebas utang, bebas riba. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Ya Baik, Allah. sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan kita yel-yel terlebih dahulu ya. Boleh dibuka mic-nya Bapak Ibu, kita yel terlebih dahulu ya. Kita yel bersama-sama agar lebih semarak lagi, agar lebih antusias. Karena dengan antusias dan semarak, insya Allah kita akan lebih semangat lagi ya. Oke, ketika saya bilang apa kabar, Bapak Ibu menjawab merdeka. Ya, kenapa merdeka? Karena kita akan dimerdekakan dari yang namanya hutang dan juga riba wasilah PTBS. Ya, amin. Kemudian ketika saya bilang PTBS, Bapak Ibu menjawab Bu Berkah no riba. Nah, ketika saya bilang PNS Team, Bapak Ibu menjawab pejuang no riba. Pejuang no riba super team ya. Oke, kita mulai. Apa kabar? Merdeka. Merdeka. PTBS Go berkah. No riba. No judi trading. Pejuang. No riba. Super team. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Takbir. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. warahmatullahi wabarakatuh. Nilai